Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada kesempatan kita berjumpa di dalam kesempatan di hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Kristen bersama dengan saya Rio Noman di channel Ada Akhlak Gen, channelnya Generasi Berakhlak. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang masih merupakan sebuah kesinambungan daripada topik kita di pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita masih berbicara mengenai pacaran ya. Nah, dalam kesempatan ini ya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa memang kata pacaran tidak ada dituliskan di dalam Alkitab. Walaupun demikian, Alkitab tetap menyinggung mengenai bagaimana seseorang menjalin hubungan ya, relasi satu dengan yang lainnya, dan itu diatur dengan baik ya. Nah saudara, seperti apa yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31 ya, bahwa apapun yang kita lakukan ya, baik itu makan, minum dan seterusnya, kita harus melakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan, termasuk juga dalam menjalin relasi, baik pertemanan, persahabatan maupun pacaran. Nah oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan pada hari ini anak-anakku semua, saya ingin menyampaikan bagaimana Alkitab menolong untuk kita mengetahui bagaimana prinsip-prinsip penting di dalam menjalankan sebuah hubungan yang sehat. Dan dalam konteks ini mengenai hubungan pacaran, itu yang pertama ya, prinsip Alkitab yaitu harus menjadi orang yang sehat. Nah saudaraku, cara yang terbaik untuk memiliki hubungan pacaran yang sehat adalah harus lebih dulu ya mau menjadi seorang yang sehat. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita ya tentang perlunya seseorang itu untuk membuang segala macam hal-hal yang tidak benar dalam kehidupannya, membuang dosa-dosanya ya, membuang segala kebiasaan-kebiasaan buruknya, meninggalkan semuanya itu, dan kemudian dia harus menjadi seorang manusia yang baru. Itu yang ada dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. Nah, oleh karena itu, ya, dengan menjadi seorang yang baru, menjadi seorang yang sudah diubahkan oleh Kristus, membuat seseorang itu dapat mencerminkan kasih kepada orang yang lain. Nah, sehingga dapat menjadi seorang pribadi yang baik, menjadi seorang pribadi yang sehat. Nah, ini harus hal yang pertama yang harus dimengerti ya, baru kemudian seseorang menjalankan sebuah hubungan pacaran ya yang baik, yang sehat ya, menjadi seorang yang sehat. Nah yang kedua ya, ketika seseorang mau pacaran, Alkitab menolong kita untuk kita dapat menjalin hubungan pacaran juga dengan orang yang sehat. Nah saudara-saudara, nah firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk bagaimana pentingnya berhubungan dengan orang-orang yang sejalan dengan kehidupan kerohanian kita ya. Nah, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah saudara, oleh karena itu berdasarkan firman Tuhan ini, percayalah ya bahwa semakin sehat seseorang secara rohani ya, secara emosional, juga secara spiritual ya, maka hubungan itu dengan orang tersebut akan berhasil dan berjalan dengan baik ya. Untuk itulah kita dituntut untuk mencari orang yang sehat, punya kondisi emosional yang baik, spiritual rohani yang baik, dan setidaknya stabil. Maka hubungan pacaran itu bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga ya, hubungan pacaran itu merupakan sebuah kesempatan untuk mendukung satu sama lain. Nah saudara-saudara ya, dimanapun kita berada, dengan siapa, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita ya perlu menyadari bahwa kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Tuhan bagi
sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, mendorong kita, menyemangati kita, membangkitkan kita, ya, untuk kita dapat mendorong, untuk kita dapat menyemangati, membangkitkan semangat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Oleh karena itu, pacaran, ya, juga dapat menjadi sebuah sarana yang kita pakai untuk membawa orang lebih dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Juga pacaran, ya, dapat menjadi satu hubungan yang membuat seseorang dapat bangkit, move on, ya, menjadi sarana untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saat kita hadir sebagai teman, sebagai pasangan, sebagai kekasih, juga sekaligus sahabat bagi orang lain, maka orang yang kita kasihi akan dapat menyadari bahwa kita adalah orang yang tepat yang ada di sampingnya, karena sama-sama bertumbuh. Yang keempat, nah, dalam pacaran yang sehat harus diperhatikan untuk menjaga batas-batas fisik. Nah, Alkitab mencatat begitu banyak, ya, bagaimana seseorang harus menjaga kekudusannya, baik di dalam hal kehidupan sehari-hari, ya, maupun dalam kehidupan sebuah hubungan, sampai ke hubungan taraf yang paling tinggi, yaitu dalam hubungan pernikahan, ya. Nah, Alkitab mencatat untuk menjaga kekudusan seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 4. Nah, sehingga saat kita menjalani hubungan dalam hubungan pacaran, ya, maka kita dituntut untuk dapat menghormati, menghargai masa depan kita, ya, menghargai masa depan pasangan kita, ya, yaitu dalam hubungan pernikahan yang kudus, yang diberkati oleh Tuhan nantinya, ya. Oleh sebab itu, di dalam menjalin hubungan pacaran, kita harus menjaga kekudusan, ya, menghindari kontak-kontak fisik yang tidak seharusnya terjadi. Karena kontak-kontak fisik yang seharusnya terjadi adalah dalam hubungan pernikahan yang kudus, yang diberkati oleh Tuhan, bukan di dalam hubungan pacaran. Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip Alkitab menjalani pacaran yang sehat adalah melibatkan Tuhan dalam hubungan. Nah, saudara, tentu kita sering sekali berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sertai aku di dalam aku menjalani kehidupanku, di dalam langkah-langkah kehidupanku. Aku memerlukan Engkau, ya Tuhan." Nah, saudara, ketika kita berkata demikian, ya, kita memerlukan Tuhan untuk kita menjalani kehidupan kita dalam pelajaran, pekerjaan, dan seterusnya, ya. Itu juga berlaku ketika menjalankan hubungan pacaran, ya. Nah, firman Tuhan menghimbau kita senantiasa untuk kita membawa segala kehidupan kita, kebutuhan hidup kita, ya, keperluan kita, keinginan kita kepada Tuhan. Itu yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7, ya. Nah, Tuhan peduli kepada kehidupan kita. Dia memperhatikan kita, ya, dan Dia rindu, Tuhan rindu untuk memiliki hubungan yang baik dengan kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, juga termasuk dalam hubungan kita ketika kita menjalin relasi pacaran dengan orang lain, ya. Kita dapat lebih dekat dengan Tuhan, ya, kita membutuhkan hikmat Tuhan, ya, sehingga kita bisa berjalan dalam kebenaran ketika kita menjalankan hubungan pacaran tersebut. Nah, saudara dikasihi Tuhan, inilah prinsip-prinsip Alkitab yang penting bagi seseorang, ya, di dalam atau ketika mau menjalankan hubungan pacaran yang sehat. Nah, kiranya ini boleh menuntun kita sebagai anak muda, ya, ketika kita ingin menjalin relasi hubungan pacaran itu sendiri, ya, kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip ini agar kita tidak salah melangkah, kita tidak jatuh ke dalam ketidakbenaran, tapi kita dapat berjalan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan bagi kita, secara khusus dalam masa muda kita. Sekian materi kita pada kesempatan hari ini, kiranya bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.